Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara, sahabat-sahabat Kristus, kita ketemu lagi dalam Renungan Harian. Saat ini hari Senin tanggal 29 Maret tahun 2021. Mari persiapkan hati dan pikiran untuk menyambut firman-Nya. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan hari yang indah bagi kami. Kami akan menjalaninya. Kami percaya Tuhan akan terus mengasihi dan menuntun kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang terus nyata bagi kami. Firman-Mu kami akan baca. Roh Kudus kuasai kami, agar kami boleh memahami firman-Mu untuk menjadi pedoman dalam hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, Yeremia pasal 33 ayat 10-16. Mari dengarkan firman-Nya. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah terjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan. Di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan, tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda. Kambing domba akan lewat lagi dari tangan bawah orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa Aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikian saudara firman-Nya, yang berbahagia adalah kita yang selalu merindukan firman ini dan mau memberlakukan dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Kita berada dalam tema, Aku akan memulihkan. Aku akan memulihkan. Saudara-saudara, bagian ini berbicara tentang pemulihan Israel dan Yehuda kepada perdamaian, kemakmuran, dan keutuhan rohani. Nubuatan Yeremia menjangkau lebih jauh daripada kembalinya para buangan dari Babel. Yeremia meramalkan hari-hari ketika Yesus, Sang Mesias, akan mendirikan kerajaannya di bumi. Sahabat-sahabat Kristus yang kekasih, ya, banyak kebenaran firman Tuhan tentang penderitaan yang sudah kita pelajari dan pahami. Namun ketika kita benar-benar berada dalam penderitaan, mengapa kebenaran-kebenaran yang sudah kita ketahui itu sering tiba-tiba tidak bermakna? Melalui pasal penutup dari kitab Penghiburan di pasal yang ke-31 sampai 33, kita melihat apa yang Allah perintahkan kepada Yeremia ketika ia sedang bergumul dalam penderitaan bangsanya dan dirinya. Sahabat-sahabat Kristus, firman Allah datang lagi kepada Yeremia ketika ia masih sebagai tawanan Raja Sedekia dan Yerusalem masih dikepung oleh Babel. Kondisi hati dan jiwa Yeremia pasti gundah gulana sebab ia mengetahui bahwa Yehuda tidak mengetahui, mungkin terlepas dari cengkraman dan keganasan Babel. Bangsa Yehuda akan mengalami penderitaan yang dahsyat. Yeremia pun tidak akan terluput apa yang harus dilakukan Yeremia. Dan ayat ketiga, Allah memerintahkan Yeremia untuk memohon penyataan Allah yang lebih besar. Saudara, umat Tuhan dipanggil untuk menyaksikan dan
mengantisipasi tindakan-tindakan Allah yang tak terpahami, serta bagaimana ia mengembalikan umatnya pada keadaan yang semula. Yang kita lihat pertama, efek perang yang menyengsarakan umat Tuhan, yang dia timpahkan di dalam murkanya kepada kota Yerusalem dan penduduknya. Dipulihkan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, dan keamanan akan menjadi atmosfer baru di Yerusalem. Yang kedua, Allah meniadakan efek dosa yang begitu menjerat umat pada masa lampau. Dan hasil pemulihan itu di satu sisi menimbulkan sukacita dan sorak-sorai umat Tuhan dalam bentuk ibadah syukur di rumah Tuhan. Dan pada sisi lain Allah dipermuliakan dan dihormati segala bangsa. Saudara, semua ini menjadi petunjuk kuat akan kepedulian Allah dan kasih Allah yang tak pernah pudar atas umatnya. Ya, betapapun jahat dan najisnya mereka karena pelanggaran dan dosa mereka, sehingga harus dihukum Allah dengan dahsyat, Allah tetap menginginkan pertobatan, sehingga ia bisa mengampuni dan memulihkan mereka. Saudara, sahabat-sahabat Kristus, karena itu jangan pernah menyanyiakan kesempatan untuk bertobat. Raihlah tangannya yang diacungkan pada Anda, pada kita semua, agar belas kasihan dan pengampunannya menjadi milik kita. Mari bersama-sama melihat bahwa saat kita berdosa dan Yesus sudah mati untuk menebusnya. Saat kita masih menjadi seterunya, Dia telah mendamaikan kita dengan Bapa. Jadi, pemulihan telah terjadi dan kita diajak untuk hidup dalam kebenarannya, dalam kebenaran dan kasih-Nya, sehingga pengorbanannya tidak sia-sia. Amin. Mari satu dalam doa. Engkau memulihkan kami, mengampuni dosa kami, luar biasa karya-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bawa hidup kami, Tuhan tuntun selalu. Kami membawa keluarga kami, bimbinglah Tuhan. Engkau memberkati apa yang kami kerjakan, Engkau memberkati anak-anak kami, Engkau memberkati setiap proses kehidupan yang kami hadapi. Biar kami terus mengarahkan hati dan pikiran hanya pada Tuhan, dan mengampuni semua yang kami lakukan yang tidak berkenan bagi-Mu. Tuhan, lindungi kami semua. Engkau memberkati pelayan-pelayan-Mu yang terus memberitakan firman. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang bergumul, sakit, ataupun berusaha mencari pekerjaan, ataupun juga karena mengalami ketidakadilan. Engkau mengasihi saudara-saudara kami yang bersuka cita. Tolong kami untuk setiap suka dan duka yang kami jalani. Kami mendoakan kehidupan pemerintah kami, berkati untuk terus memerintah dengan adil. Kehidupan bangsa kami pulihkan Tuhan. Biar kami semua boleh kembali hidup dalam keadaan normal. Kami di kota Makassar ini Tuhan tahu peristiwa pemboman terjadi. Beri ketenangan bagi masyarakat. Yakinkan kami Tuhan bahwa Engkau berkuasa untuk memulihkan semua keadaan. Biar kami selalu menyaksikan kuasa-Mu, kehadiran-Mu yang membuat kami kuat untuk menghadapi hidup ini. Semoga kerukunan selalu dibangun di daerah kami, di kota kami, kota Makassar. Dengan demikian nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, sendengkan telinga-Mu mendengar doa kami, karena semua kami bawa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah boleh mendengarkan renungan harian. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tetap semangat menjalani hari ini dan tetaplah hidup dalam kemurahan-Nya. Jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.